Pernahkah negara kita terlihat begitu haus akan uang dari kantong rakyatnya sendiri, seolah-olah dompet kalian adalah satu-satunya sumber energi cadangan yang tersisa untuk menjalankan mesin raksasa bernama pemerintahan? Detik ini, saat kalian sedang mendengarkan suara gua, ada satu kenyataan pahit yang harus kita telan bulat-bulat tanpa air minum, yaitu bahwa lebih dari 80% napas kehidupan negeri ini ditiupkan langsung dari keringat pajak yang kita setorkan setiap hari. Ini bukan sekadar angka di atas kertas APBN, tapi sebuah alam darurat yang berbunyi sangat nyaring di tengah sunyinya daya beli masyarakat yang makin hari makin sekarat. Bayangkan sebuah kapal besar yang bocor di sana-sini, lalu kaptennya bukannya menambal lambung kapal dengan kayu baru, tapi malah menyuruh seluruh penumpang mempercepat kayuhan dayung sambil meminta bekal makanan mereka diserahkan atas nama kebersamaan dan keselamatan bersama. Kita dipaksa maklum, kita diminta mengerti, sementara di saat yang sama, ruang gerak kita untuk sekadar bernapas lega tanpa potongan nominal, kian hari kian dipersempit secara sistematis. Dari ujung rambut sampai ujung kaki, dari aplikasi hiburan di ponsel pintar kalian, hingga sembako premium di pasar, semuanya perlahan tapi pasti mulai dipasangi label harga baru yang bernama UPT modern. Gue melihat fenomena ini bukan sebagai bentuk kepedulian negara untuk membangun fasilitas umum yang megah, melainkan sebagai bentuk keputusasaan dari sebuah sistem yang gagal mencari jalan keluar kreatif selain memeras keringat rakyatnya sendiri. Saat ini, skema perpajakan kita bergerak begitu liar dan agresif, menyasar setiap sudut aktivitas ekonomi tanpa pandang bulu, bahkan sampai ke wilayah yang paling sensitif sekalipun. Tengok saja bagaimana dana jaminan hari tua yang sejatinya adalah uang hasil keringat kalian sendiri yang ditabung bertahun-tahun untuk masa tua agar tidak merepotkan anak cucu, kini malah dibayangi oleh ancaman potongan pajak progresif yang nilainya bisa mencapai 35% jika kalian salah melangkah dalam mencairkannya. Sungguh sebuah ironi yang luar biasa menggelitik nalar sehat kita, di mana uang yang kalian kumpulkan dengan susah payah saat masih produktif justru dianggap sebagai objek pendapatan baru bagi negara saat kalian sudah tidak lagi berdaya. Apakah ini cara negara berterima kasih kepada para pahlawan ekonomi yang telah patuh membayar upeti sepanjang masa mudanya? Rasanya sangat sulit untuk tidak bersikap skeptis ketika kita melihat kenyataan di lapangan bahwa sistem baru seperti Coretex diimplementasikan dengan sangat gencar demi mengunci setiap transaksi, menutup rapat-rapat celah bagi rakyat biasa untuk sekadar menyimpan sedikit sisa uang di bawah bantal mereka. Sistem Cortex terintegrasi ini digadang-gadang sebagai keajaiban teknologi yang akan membuat administrasi perpajakan menjadi lebih transparan dan efisien, namun bagi gua ini terasa seperti jaring raksasa yang dilemparkan ke kolam ikan kecil yang airnya sudah mulai surut. Dengan data yang saling terkoneksi antara perbankan, bea cukai, hingga status kepemilikan aset, negara kini memiliki mata yang bisa melihat menembus dinding rumah kalian, mengetahui kemana perginya setiap rupiah yang kalian belanjakan. Di satu sisi, langkah ini terdengar sangat adil untuk menegakkan hukum. Namun di sisi lain, kita tidak bisa menutup mata dari kenyataan bahwa pisau analisis ini terasa sangat tajam ketika dihadapkan pada pedagang kecil, pekerja lepas, dan pelaku usaha mikro yang sedang berjuang keras untuk bertahan hidup di tengah badai inflasi. Sementara itu, ketika kita melihat ke atas, ke arah para raksasa ekonomi yang memiliki barisan pengacara dan konsultan pajak kelas dunia, pisau yang sama seolah mendadak tumpul dan kehilangan taringnya karena mereka selalu punya cara legal untuk memarkirkan kekayaan mereka di tempat yang tak tersentuh radar. Ketimpangan inilah yang membuat kita semua merasa gerah, marah, dan akhirnya melahirkan sentimen bahwa semua hal di negeri ini serba dipajaki demi menutupi ketidakmampuan sistem dalam mengelola kekayaan alamnya sendiri secara mandiri. Mari kita jujur pada diri sendiri dan melihat situasi ini dengan kacamata yang paling realistis tanpa bumbu pemanis dari juru bicara pemerintah. Ketika sebuah negara menggantungkan lebih dari 80% pendapatannya hanya dari sektor pajak, itu adalah bukti nyata bahwa kita sedang berada dalam jebakan ketergantungan yang sangat berbahaya. Kita memiliki tanah yang subur, tambang yang melimpah, dan lautan yang luas, namun entah mengapa hasil dari semua kekayaan alam itu seolah menguap begitu saja ke tangan segelintir pihak, meninggalkan rakyat jelata sebagai penanggung beban utama untuk membiayai operasional birokrasi yang gemuk dan tidak efisien. Kebijakan seperti Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2026 tentang pajak badan usaha yang sempat membuat para pemilik usaha mikro dan kecil panik karena batasan tarif 0,5% mereka mulai habis masanya adalah contoh nyata bagaimana regulasi seringkali dibuat tanpa melihat kesiapan mental dan finansial masyarakat di akar rumput.
Mereka dipaksa masuk ke dalam sistem formal yang rumit, dituntut untuk memahami pembukuan yang membingungkan, dan jika melakukan kesalahan kecil saja dalam pelaporan, sanksi denda yang mencekik sudah siap menanti di depan pintu rumah mereka seperti penagih utang yang tak kenal kompromi. Skeptisisme gue makin tebal ketika melihat bagaimana uang pajak yang kita kumpulkan dengan cucuran air mata ini seringkali tidak kembali dalam bentuk fasilitas publik yang memanusiakan manusia. Kita masih harus membayar biaya sekolah yang mahal, jaminan kesehatan yang antreannya mengular panjang, serta infrastruktur jalanan yang berlubang di sana-sini yang setiap hari mengancam keselamatan berkendara kita. Jadi wajar saja jika muncul pertanyaan retoris di kepala kita masing-masing, untuk apa semua agresivitas penarikan pajak ini dilakukan jika pada akhirnya rakyat tetap harus berjuang sendirian menyelamatkan dirinya masing-masing saat badai ekonomi datang menerpa. Kita seolah dipaksa menjadi investor wajib bagi sebuah perusahaan raksasa bernama negara, namun tanpa pernah mendapatkan pembagian dividen yang layak, bahkan tanpa hak suara untuk menentukan kemana arah kebijakan modal itu diinvestasikan. Narasi tentang kewajiban bela negara lewat pajak seringkali disalahgunakan untuk membungkam kritik logis dari masyarakat yang mulai menyadari bahwa ada yang tidak beres dengan cara uang mereka dikelola oleh para pemangku kebijakan. Namun, di tengah semua tekanan sistemis yang membuat kita merasa sesak ini, gue tidak ingin kalian kehilangan harapan atau menyerah begitu saja pada keadaan yang carut-marut ini. Ingat, kalian adalah manusia-manusia tangguh yang sudah teruji oleh berbagai macam krisis ekonomi dari tahun ke tahun, dan sejarah telah membuktikan bahwa kekuatan sejati suatu bangsa tidak pernah terletak pada seberapa kuat pemerintahnya memeras, melainkan pada seberapa cerdas rakyatnya dalam bertahan hidup dan saling menguatkan satu sama lain. Menghadapi era di mana semua hal serba dipajaki ini, kuncinya adalah meningkatkan literasi keuangan kita ke tingkat yang paling maksimal. Memahami aturan main yang mereka buat agar kita tidak menjadi korban dari ketidaktahuan kita sendiri. Jadilah lebih cerdas dari sistem yang mencoba mengikat kalian, pelajari hak-hak perpajakan kalian dengan baik, dan kelola setiap rupiah yang kalian miliki dengan penuh perhitungan serta kebijaksanaan yang tinggi. Kita tidak bisa mengubah kebijakan negara dalam semalam, tapi kita memiliki kendali penuh atas bagaimana kita mengalokasikan energi, waktu, dan aset yang kita miliki untuk melindungi masa depan keluarga kita sendiri dari badai yang mungkin akan datang. Pada akhirnya, perjuangan untuk bertahan hidup di tengah himpitan ekonomi ini adalah sebuah perjalanan panjang yang membutuhkan kewaspadaan serta solidaritas yang kuat di antara kita sebagai sesama rakyat biasa yang senasib sepenanggungan. Jangan biarkan rasa frustrasi mengikis semangat kalian untuk terus berkarya, berinovasi, dan mencari peluang-peluang baru di luar batas-batas konvensional yang ada saat ini, dan berjalan beriringan menghadapi setiap dinamika ekonomi yang terjadi di negeri tercinta ini. Tetap jaga kesehatan fisik kalian, amankan kesehatan dompet kalian, dan sampai jumpa lagi di obrolan hangat kita berikutnya.